Pengertian fikih. Kata fikih, fiqhun secara bahasa mempunyai dua makna. Makna yang pertama al-fahmul mujarrad, yang artinya mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah al-fahmud daqiq, yang artinya mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami disebut di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan kaum Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Hud 31. Di antara lain juga Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak memahami pembicaraan. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? An-Nisa 78. Sedangkan makna fikih dalam arti mengerti atau memahami yang mendalam bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Mereka tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka. Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga diri. At-Taubah 122. Dalam prakteknya, istilah fikih ini lebih banyak digunakan untuk ilmu agama secara umum, di mana seorang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama sering disebut sebagai seorang faqih. Sedangkan seseorang yang ahli di bidang ilmu yang lain, kedokteran atau arsitektur misalnya, tidak disebut sebagai faqih atau ahli fikih. Sedangkan secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda, sebagaimana sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tetapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fikih yang unik, yaitu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi haknya dan kewajibannya. Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan, bahkan juga termasuk wilayah akhlak, sehingga fikih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah al-fiqhul akbar. Adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal oleh para ulama ialah
Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihal at-tafsiliyati. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Pengertian ilmu adalah fikih adalah sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaedah tertentu. Fikih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan, juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fikih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa dan keindahan. Fikih adalah sebuah cabang yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaedah-kaedah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah. Selama ini fikih sudah menjadi fakultas yang diajarkan di berbagai universitas sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan diakui secara ilmiah di dunia internasional. Hukum-hukum. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu yang secara khusus termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih adalah ilmu hukum. Kita mengenal ada banyak jenis dan cabang ilmu hukum, misalnya hukum adat yang secara tradisi berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Selain hukum adat, kita juga mengenal hukum barat yang umumnya hasil dari penjajahan Belanda. Syariat. Hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fikih adalah hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari Allah serta telah menjadi ketetapannya, di mana kita sebagai manusia telah diberi beban mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Dengan kata lain, ilmu fikih bukan ilmu hukum yang dibuat oleh manusia. Fikih adalah hukum syariat, di mana hukum itu 100% dipastikan berasal dari Allah. Keterlibatan manusia dalam ilmu fikih hanyalah dalam bidang menganalisa, merinci, memilah, serta menyimpulkan apa yang telah Allah firmankan lewat Al-Quran dan juga lewat apa yang telah Rasulullah sampaikan berupa sunnah nabawiyah atau hadis Nabi. Amaliyah. Yang dimaksud dengan amaliyah adalah bahwa hukum fikih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat amaliyah badaniyah, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Sebagaimana kita tahu, hukum syariah itu cukup banyak wilayahnya. Ada wilayah akidah yang lebih menekankan pada wilayah keyakinan dan pondasi keimanan. Ada hukum terkait dengan akhlak dan etika. Dalam hal ini, ilmu hukum fikih hanya membahas hukum-hukum yang bersifat fisik berupa perbuatan-perbuatan manusia secara fisik lahiriah. Tegasnya fikih itu hanya menilai dari segi yang kelihatan saja, sedangkan yang ada di dalam hati atau di dalam benak tidak termasuk wilayah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Banyak orang beranggapan bahwa ilmu fikih itu sekadar karangan
atau logika para ulama, yang menurut mereka bahwa ulama itu manusia juga, sedangkan yang berasal dari Allah hanyalah Al-Quran, yang berasal dari Rasulullah adalah Al-Hadis. Cara pemahaman seperti itu mungkin maksudnya benar, tetapi agak kurang tepat dalam memahaminya. Sesungguhnya ilmu fikih itu diambil 100% dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah sebagai sumber rujukan utama. Rasanya tidak ada yang menyalahi prinsip ini. Namun kita tahu bahwa tidak mudah memahami Al-Quran atau hadis begitu saja, khususnya buat orang-orang yang awam dan tidak mengerti ilmu-ilmu dalam memahami keduanya. Kalau yang melakukannya orang awam atau orang ajam, apalagi jarak antara kita hidup dengan masa turunnya Al-Quran sudah terpaut 14 abad lamanya. Ditambah lagi kita punya perbedaan budaya dengan Rasulullah, maka harus ada ilmu dan metode yang baku dan bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau boleh dibuat perumpamaan, ilmu fikih itu ibarat ilmu tentang perakiraan cuaca. Ilmu itu tentu bukan ilmu ramal-meramal dengan menggunakan kekuatan gaib. Ilmu ini mengandalkan data dan fakta dari gejala-gejala di alam yang sebenarnya semua orang bisa melihat atau merasakannya. Misalnya arah hembusan angin dan kecepatannya, kelembaban udara, suhu dan lainnya. Bagi orang awam, walaupun mereka bisa melihat atau merasakannya semua gejala alam itu, namun mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana mengolah data-data gejala alam itu secara kuat dan akurat. Yang bisa mengolah data-data itu hanya mereka yang belajar ilmu itu secara serius. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran atau membolak-balik kitab Sahih Bukhari, sebenarnya yang kita lakukan barulah membaca data mentah. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab dengan seluk-beluk sastranya, maka kita tidak akan mengerti makna setiap ayat dan hadis sebagai mendasar. Kalau kita tidak tahu latar belakang kenapa ayat itu turun dan juga tidak mempunyai informasi kenapa Nabi bersabda, tentu saja kita tidak punya pegangan dasar tentang tujuan masing-masing dalil itu. Satu hal lagi yang amat fatal, yaitu seringkali secara sekilas kita melihat atau menyangka telah terjadi ketidaksinkronan antara satu ayat dengan ayat lainnya, juga antara satu hadis dengan hadis lainnya, bahkan antara ayat dan hadis pun terkadang terjadi hal yang sama. Maka buat orang awam seringkali terjadi kekeliruan yang amat fatal. Padahal yang sesungguhnya terjadi bukan tidak sinkron, tetapi karena kita tidak tahu konteks dari masing-masing dalil. Atau boleh jadi Nabi berbicara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Padahal yang sesungguhnya terjadi bukan tidak sinkron. Nabi pernah ditanya seorang sahabat, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Jawaban beliau adalah jihad di jalan Allah. Tetapi pada kesempatan yang lain, ketika diajukan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan pernah juga beliau hanya berpesan untuk tidak pernah berdusta selama-lamanya. Tentu saja orang awam akan bingung kalau membaca hadis-hadis yang sekilas kelihatan berbeda itu. Tetapi dengan ilmu fikih kita jadi tahu bahwa jawaban yang berbeda-beda itu ternyata disebabkan orang yang bertanya berbeda-beda,
Ternyata beliau menjawab setiap pertanyaan itu berdasarkan